Bunda semua, ketemu lagi sama Bubun Gio dalam segmen Mamat, Masak Hemat. Hari ini Mama Gio mau bikin roti Mariam yang bahannya itu pasti ada di dapur Bunda. Hemat sekali pokoknya. Nah ini lihat ya roti Mariamnya, pokoknya hasilnya pasti enak. Kita lihat bahannya. Yang pertama ada terigu 250 gram, kemudian ada mentega 1 sendok makan, sedikit garam, 1 butir telur, dan 115-120 ml air. Ini kebetulan Mama Gio punya susu dan ditambah sedikit minyak. Langkah pertama, kita masukkan 2 sendok makan minyak ke dalam terigu dan kita aduk-aduk. Ini fungsinya nanti ketika dipanggang ada coklat-coklatnya gitu, gosong-gosongnya gitu roti Mariamnya. Nah, kemudian kita bisa masukkan sedikit garam agar ada rasanya dan 1 butir telur. Nah, ini kita aduk dulu ya, Moms. Pakai tangan aja. Nah, setelah itu kita masukkan susunya sedikit demi sedikit, tapi boleh ya Moms pakai air biasa atau susu putih, atau kalau Moms punya susu formula juga boleh air dikasih susu formula. Nah sedikit-sedikit, ini kisarannya ini kan 115 ml ya. Nah sampai pokoknya adonan itu menggumpal, jadi jangan terlalu lembek atau jangan terlalu keras, sampai menggumpal dan tidak terasa lengket di tangannya. Ini juga Mama Gio sedikit-sedikit tidak sampai habis karena ukuran telurnya besar. Nah, sampai seperti ini ya Moms, adonannya sudah menyatu semuanya, sudah menyatu menggumpal, tidak lengket tapi tidak keras juga. Nah, setelah ini bisa kita lumurin mentega sedikit agar lebih lembut. Nah, kita cubit-cubit, kita pukul-pukul atau kita kayak seperti menguleni saja ya Moms. Nah, ketika menteganya sudah rata, nanti adonan ini kita bagi 9 bagian sama besar dan kita bulatkan. Nah, ini adonannya sudah 9 bulatan. Nah, kita baluri ke minyak baru ya Moms. Sedikit aja ini minyaknya. Sediain, balurin semuanya dan simpan di wadah. Nah, ini nanti kita diamkan selama 1-2 jam sampai adonannya itu kalis, atau bukan kalis ya, istilahnya seperti melar adonannya tuh, karena sudah diadonan minyak dan didiamkan selama 1-2 jam. Nah, jika sudah semuanya terlumuri, kita masukin sisa minyaknya sedikit ya, karena kalau makin terendam dia makin cepat elastisnya, dan kita tutup biar tidak kering. Nah, ini yang adonan sudah elastis ya Moms, lihat. Cuman kita tarik-tarik aja, dia langsung elastis. Kayak kulit martabak telur kalau kita beli di luar gitu ya Moms. Nah, sambil dielastisin gitu, dilebar-lebarin, kita pakai minyak tangannya. Kemudian kita potong-potong pakai pisau. Dan kemudian kita gulung satu seperti ini. Ini bisa dilakuin di atas piring atau di atas kertas nasi juga bisa ya Moms, yang bagian licinnya. Nah, sudah menyatu, kita puter-puter biar tidak ada yang kabur adonannya. Nah, ini kuncinya, kita puter es dan kita tumpuk, kita tekan, kita simpan dulu ya Moms. Nah, kita ulangi, ambil lagi adonannya yang sudah elastis. Nah, tangannya itu jangan lupa selalu diminyakin biar tidak sobek adonannya. Nah, bagusnya dibentuk persegi panjang ya Moms, jadi ketika kita motong-motong pakai pisaunya itu hasilnya bagus. Nah, ini juga bisa diisi coklat, meses, atau keju bisa ya Moms. Di atasnya kita simpen, kita gulung dulu. Nah, setelah digulung atasnya sedikit yang meses atau kejunya, baru bawahnya kita potong-potong pakai pisau. Itu juga hasilnya pasti anak-anak lebih suka. Nah, kita gulung lagi.
sudah digulung, kita bentuk huruf S lagi agar terkunci. Nah, dan ditekan terakhirnya, kita simpen dan diulangi sampai adonannya habis. Nah, ini udah semuanya dicetak, kita panaskan wajan ya. Ada kalau teflon boleh, kalau nggak ada wajan boleh pakai api sedang. Nah, adonannya kita tekan-tekan gini biar lebih lebar sebelum masuk ke penggorengan. Nah, di teflonnya ini dikasih mentega sedikit ya, moms. Wajan juga bisa ya. Nah, kita masukin, kita ulangi. Nah, ini pakai tangan sebisanya aja ya, karena adonannya kan pasti elastis, masih balik lagi. Nah, kita nanti menipiskannya itu di atas wajan menggunakan sendok. Nah, pakai api sedang aja ya, moms. Kita tunggu. Nah, dipipih-pipihkannya pakai sendok. Jadi sambil dia matang tuh, sambil kita tipis-tipisin lagi. Nah, kalau bawahnya sudah agak kering, kita balik. Nah, sambil kita tipis-tipisin lagi, tekan-tekan. Nah, roti Maryam ini untuk dipanggang yang pertama ini setengah matang ya, moms, karena nanti ketika mau dimakan baru kita masak lagi sampai kering. Nah, ini dia semua yang sudah setengah matang. Ini Mama Gio mau nunjukin kalau kita mau makan roti Maryam dipanasi laginya sampai segimana. Ini bisa jadi stok di kulkas ya, moms. Bisa sampai 1 minggu juga masih bagus kalau disimpan di Tupperware. Nah, ini kita masak yang kedua kalinya itu menggunakan mentega. Kalau nggak ada mentega juga pakai minyak bisa. Pakai minyak sedikit. Nah, ini sampai luarnya itu garing dan terlihat matangnya gitu. Adonannya pasti kelihatan bedanya. Dibolak-balik terus ya, mom, sambil ditekan-tekan. Nah, ini dia, moms, yang sudah matang ya. Nah, hasilnya berlayer-layer, garing, luarnya, dalamnya lembut. Ini enak, rasa coklat ya. Kalau ini dokumentasi Gio makan roti Maryam original ya, mom, nggak pakai susu alias air putih aja. Nah, dia suka banget ditarik-tarik kayak gitu karena teksturnya ya lembut dan luarnya crispy gurih. Nah, ini dia kalau mau isian pakai meses atau keju. Nanti tadi ketika mau sebelum dipotong-potong tuh adonannya kita kasih dulu di ujungnya pakai meses atau keju. Kemudian kita tutup, baru sisanya kita potong-potong, baru diputar-putar semuanya. Ini mesesnya jadi meleleh kayak selai coklat gitu ya, mom. Ini enak sekali. Nah, kalau anak-anak senangnya dipotong-potong dulu gitu makannya, terus diambil kayak makan mie, jadinya enak sekali. Selamat mencoba, jangan lupa like dan subscribe.